Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini diberikan satu anugerah lagi untuk boleh menapaki kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan datang melalui pergumulan. Sehingga kita percaya sebelum dapat hal-hal baik atau hadiah-hadiah dari Tuhan, kita lewati dulu pergumulannya. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 369, Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus ku berjanji. Kidung 369A, Ya Yesus ku berjanji. Ya Yesus ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, di ribut dunia, kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar, si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami didekap Tuhan, dirangkul Tuhan untuk melewati setiap tantangan. Sehingga kami mau berjalan dalam rasa yakin dan aman bahwa Tuhan kami memelihara kami melalui firman-Mu hari ini. Biarlah menjadi topangan bagi hidup kami. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Keluaran 27, Keluaran 27, Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiraman, dan garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakas itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat itu untuk kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus kau buat mezbah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah ini enggak ya, main sebuah game di handphone, atau mungkin pernah lihat sebuah gambar, ada 2 gambar yang hampir mirip sama, terus kita disuruh cari perbedaan. Pernah nggak ya? Carilah perbedaan antara gambar A dan gambar B gitu ya. Gambarnya sama, tapi ada mungkin sekitar 3-5 perbedaan yang kecil-kecil. Misalnya gambar seorang anak SD lagi ke sekolah. Yang satu anak SD-nya tasnya warnanya merah, yang satu tasnya warnanya oranye. Anak SD yang satu pakai topi, yang satu enggak gitu. Nah, permainan itu untuk melatih kita untuk bisa melihat detail perbedaan gitu ya. Kadang-kadang itu kan
Kita orang-orang yang tidak detail. Ada hal-hal kecil yang kadang-kadang kita pikir sama, ternyata enggak. Misalnya beli sesuatu kan, kita pikir oh warnanya bendanya sama-sama biru, tapi satu birunya biru tua banget, satu biru tua tapi agak menuju keabuan gitu. Nah, hidup dalam detail itu bukan hanya manusia saja Bapak Ibu Saudara, tapi juga Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sangat detail. Tuhan yang memperhatikan setiap bagian dari kehidupan manusia, umat perjanjiannya pada saat ini dalam bacaan kita adalah umat Israel. Sehingga dalam mesbah, dalam kemah itu Tuhan bikinnya detail sekali. Yang Musa, kalau orang mungkin berkata, itu kayaknya sih akal-akalan Musa aja bilangnya sih kata Tuhan, padahal mah kata dia. Musa aja satu, dia gembala, dia bukan arsitek, nggak ngerti arsitek. Dan dia harus membangun kemah suci dan juga banyak hal lainnya yang di luar pengetahuannya dia. Dia biasa anak raja, ngerjain semua itu udah terima jadi. Jadi nggak mungkin Musa bisa. Tapi ini detail sekali. Nah, dalam detail ini adalah harapannya supaya umat itu bisa mengerjakan persis sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat bisa menggunakan baik itu kemah, perlengkapan mesbah dengan baik. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan itu baik sekali. Detail itu kenapa harus sampai panjangnya, titik komanya harus sama, bukan karena Tuhan iseng gangguin orang Israel biar ada kerjaan, bukan. Tapi karena Tuhan sangat sayang sama Israel, supaya Israel itu nanti dia tinggal terima jadi. Ibaratnya Tuhan kasih buku petunjuk pemakaian. Kalau kita misalnya beli barang gitu kan, pasti kayak handphone atau kipas angin, ada petunjuk pemakaian, pasti kita baca dulu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh, pencet yang mana, supaya kita tahu. Nah, begitu juga orang Israel bersama dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan nuntut kita banyak, dari sampai hal-hal yang sepele, bahkan yang kalau kita pikir ya, kenapa sih hal sederhana? Ya udahlah, misalnya kayak ke anak ya udahlah, kadang-kadang bohong mah nggak apa-apa. Atau misalnya ya udahlah kan ke gereja ya sebisanya aja, kalau nggak sempat ya udah nggak apa-apa, Tuhan kan nggak marah. Hal-hal detail yang Tuhan tuntut dari kita di hukum Taurat, hukum kasih, dan semua perintah-perintah Tuhan lainnya, itu untuk kebaikan kita. Tuhan tuh nggak butuh peraturan itu. Tuhan tidak membutuhkan sedikit pun dari peraturan itu. Yang butuh peraturan itu adalah kita, supaya bisa bertahan dalam kehidupan di dunia ini sampai nanti kembali ke pangkuan Bapa. Nah, Bapak Saudara, bagaimana dengan kita? Semoga di hari ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar mentaati firman Tuhan sampai titik koma. Bukan supaya kita jadi orang yang kaku, bukan. Tapi karena ketika kita menjalani itu, kita justru menyelamatkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan bilang itu dosa, jangan dilakuin. Kita tahu itu dosa dan kita tahu kok. Saya tuh nggak tahu itu dosa apa, nggak mungkin. Anak Tuhan mau yang rajin kayak mau yang males, semua tahu. Ketika kita melakukan, bahkan sebelum baca firman pun kita tahu. Ketika kita ngelakuin rasanya itu udah nggak nyaman nih, kayaknya saya salah nih. Kita udah tahu. Kita hindari hal-hal yang buruk, kita hindari dari tutur kata, sikap, perbuatan, pikiran kita, bahkan cuma pikiran doang, nggak keluar dari mulut, dari sikap. Tapi pikiran kita udah salah, udah kotor, udah mendendam, membenci, itu udah nggak boleh. Jadi lebih baik sedapat mungkin kita mentaati firman Tuhan. Karena Tuhan kita tujuannya baik. Bukan karena Tuhan kaku, bukan karena Tuhan membutuhkan itu, enggak. Itu buat kebaikan kita. Semoga hari ini kita menjadi orang yang taat sama aturan dan perintahnya Tuhan. Dan ketika Tuhan mengingatkan melalui Roh Kudus, kita tahu, nih kayaknya kita udah salah nih. Sadari dan kembalilah. Karena itu untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini bersama dengan Musa dan umat Israel, kami melihat sisi Tuhan yang lain. Sisi Tuhan yang betul-betul memperhatikan detail-detail, ukuran ketika membangun mesbah korban bakaran, bahkan sampai kemah suci. Begitu juga dengan hidup kami. Ajari kami untuk melihat 10 perintah Tuhan, aturan-aturan yang Tuhan kasih di Alkitab, menjadi aturan-aturan bukan yang kaku kok, tapi aturan yang baik, supaya hidup kami terselamatkan dari hal-hal yang gak perlu kami rasakan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini. Kami mau jadi orang yang taat. Jadi orang yang tahu bagaimana dan membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kami serahkan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.